pembahasan Louis Verbach terkait teori proyeksi Tuhan. Saya perlu Anda ilhami sebagai pemantik terkait bagaimana proses Tuhan itu diproyeksikan. Karena bagaimanapun Marx pernah mengkritik Verbach atas rasionalitas Hegel yang kemudian Hegel. Anda dekat salon, Mas. Karena Tuhan itu oleh Verbach seakan-akan ada di ranah rasionalnya, dipikirkan, tiba-tiba disimpulkan pada suatu materi yang ia tampak secara indrawi, sehingga muncullah Tuhan itu manusianya, kan kayak gitu tadi pendapat Anda. Tuhan itu manusia itu sendiri kan. Nah, tentu itu ada proses panjang sehingga menyimpulkan demikian. Karena jangan-jangan bisikan Karl Marx terhadap saya, jangan-jangan yang dilakukan Louis Verbach itu angan-angan belaka gitu. Tuhan dipikirkan kayak gini, diproses secara kognisi, kemudian tiba-tiba diproyeksikan, loh ini loh Tuhan gitu, dengan bentuk materi seperti itu. Nah, cuma biar tidak menjadi angan-angan, tentu itu ada teorinya ataupun mekanismenya sehingga muncul suatu proyeksi Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang ingin saya perjelas kemudian nanti didiskusikan, karena tidak penting sebenarnya tanya Tuhan itu ada atau enggak. Itu pertanyaan anak SD itu. Karena berbicara filsafat ketuhanan, Mas ya. Saya mohon maaf, saya memang nyerang Anda sekarang. Bukan hanya mempersoalkan Tuhan itu ada atau enggak, itu sudah suatu pertanyaan yang prafilsafat sudah ada gitu kan. Mending kita bagaimana cara Anda berpikir. itu kurang menangkap. Saya bertanya seperti itu dalam pandangan Feuerbach. Gantian, jangan emosi. Anda harus profesional sebagai kaum akademik gitu. Kalau saya ini memang bukan orang-orang akademik gitu kan ya. Saya orang-orang yang awam. Jangan dipakai emosi dulu. Tentu kan ada suatu impact yang penting dalam berbicara filsafat ketuhanan, sehingga minimal yang kata Ustadz tadi, ini kok setelah mendalami agama Kristen kok banyak yang frustasi mencari Tuhan gitu kan ya. Kan seakan-akan seperti itu kan, depresi gitu ya. Tentu proses seperti itu panjang ya. Sehingga saya ingin tahu dulu alurnya gitu. Kok bisa tiba-tiba Verbach punya suatu teori proyeksi Tuhan? Konsepnya loh Mas gimana? Nanti saya baru bisa mendiskusikan lebih panjang. Karena yang terpenting, kalau dalam agama Islam misal Tuhan itu ada dibuktikan dengan suatu firman misal. La ilaha illa anah, kayak gitu kan ya. Kul la ilaha illa anah, katakan Muhammad. Dan itu diterima langsung oleh seorang nabi gitu, Nabi Muhammad. Makanya kalau bicara prosesnya apakah itu beneran Nabi menerima langsung atau enggak, nanti bulan depan mengkaji filsafat kenabian, mempertanyakan nabi-nabi yang ada, misal kayak gitu. Misal ini usul saya, nggak masalah, sebagai pengembangan pola pikir kan kayak gitu. Nah itu yang saya tanya dari Louis Verbach, biar konsepnya itu ngena, karena dia sebagai seorang filosof yang juga agak menyetujui bahwa filsafat itu adalah suatu jalan seperti agama gitu. Kita gak penting beragama, yang penting sudah berfilsafat, itu akan mendapat kebijaksanaan gitu dalam dunia, dalam memperjalankan
sosial ya. Itu pertanyaan saya Mas kepada pemantik dan pada teman-temannya. Pak dosen juga nanti diperjelas pada saya gitu. Sedikit masuk ya. Saya bertanya di awal tadi itu saya masuk sedikit. Iya, lu masalahnya Anda menyerang pertanyaan. Iya. Saya kan tadi bertanya bahwasanya bagaimana pendapat Ludwig Feuerbach terkait Tuhan. Apakah ia sebenarnya berpendapat Tuhan itu ada atau tidak ada? Nah, sebenarnya pertanyaan tersebut perlu kita klarifikasi dalam sudut pandang Feuerbach, karena dari beberapa literatur yang ditemukan, itu Feuerbach belum secara jelas mengatakan bagaimana dia memastikan apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Dia langsung menyerang bahwasanya Tuhan itu adalah hasil dari proyeksi manusia gitu loh. Makanya saya bertanya karena memang beberapa literatur itu jarang yang mengungkapkan kepastian tersebut. Jadi dari pertanyaannya Mas Aang, bagaimana proses Tuhan itu diproyeksikan? Seperti itu ya kan? Sebenarnya dari beberapa bacaan-bacaan yang saya temui yang membahas tentang Ludwig Feuerbach, Tuhan itu menurut pandangannya Ludwig Feuerbach merupakan manifestasi dari manusia itu sendiri gitu. Jadi hal-hal yang berada pada manusia, Tuhan itu maha segalanya katanya, yang mampu membantu manusia, nyatanya itu tidak lebih dari angan-angan belaka, tidak lebih dari fantasi manusia itu sendiri gitu. Karena kenapa bisa terjadi yang sedemikian? Karena manusia itu memiliki keterbatasan gitu. Dan ketika manusia itu semisal dengan beralih ke luar dirinya yang dianggap sebagai Tuhan, dan jika sukses berhasil dicapai, semisal manusia si A ini mengharapkan ekonomi yang stabil gitu. Dan semisal hal itu terwujudkan, tidak lain hanya dari manusia itu sendirilah yang dapat mendapatkan kestabilan ekonomi tersebut. Jadi peran Tuhan itu tidak ada nyatanya, melainkan manusia itulah yang mampu mewujudkannya, bukan lantas dengan peran Tuhan gitu. Itu sih sebenarnya. Namun manusia itu tidak menyadari, justru mengingkari atau mengalienasi bahwasanya yang justru yang mensukseskan hal yang sedemikian yang saya contohkan tadi justru bukan dari Tuhan, melainkan dari manusia itu sendiri. Namun manusia mengingkari hal-hal tersebut dan justru semakin mengokohkan bahwasanya ini adalah kontribusi besar yang dihasilkan dari Tuhan itu sendiri atau yang di luar dirinya sendiri. Itu sih. Kalau ada pendapat yang lain silakan teman-teman. Disimpulkan bahwa Tuhan itu ada dengan diproduk oleh manusia itu sendiri, dan Tuhan itu gak ada secara persepsi agama kan, seperti itu, iya kan? Memang ada beberapa pendapat bahwa masyarakat tanpa Tuhan itu lebih sejahtera ketimbang mereka yang memiliki agama misal. Tapi ada beberapa survei itu, ini tadi berbicara psikologi ya. Pemantik juga membawa psikologi manusia. Itu ada 46% survei membuktikan orang ateis itu justru cenderung lebih depresi
dalam hidupnya, ketika menghadapi persoalan hidup, karena memang nggak punya sandaran mau kemana dia untuk disandarkan. Kalau orang beragama, misal katanya butuh uang dan kemudian apa yang ia harapkan itu tidak tercapai, masih ada kata moral yang diciptakan oleh agama, misal sabar, ikhlas, dan itu selesai, Mas. Dan ketika orang ateis itu kemudian mencari solusi, itu larinya pada depresi. Mau kemana ia sandarkan? Karena gak semua yang gak bertuhan itu dapat tercapai cita-citanya. Dan kalau di agama yang memiliki Tuhan dalam agama, itu ada tawakal, ada ikhlas kayak gitu kan ya, ada sabar, oh nanti diganti di alam kubur. Nah, mereka yang ateis itu justru kebingungan gitu. Kata apa yang pantas untuk dieratkan dalam hidupnya? Misal Verbach gak punya Tuhan. Tiba-tiba dia ingin menyandang gelar profesor pada 2 tahun misal. Ternyata nggak tercapai. Dia bingung nanti mau lari kemana. Mau mencari bahasa moral yang tepat untuk dirinya. Ya akhirnya kan depresi kayak gitu. Itu yang menjadi mending kata saya orang yang menciptakan Tuhan dengan bahasa Tuhan dengan maha segalanya itu kan dijadikan pelarian yang erat. Tinerah gak apa-apa sabar gitu kan. Nanti Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Nah yang gak punya Tuhan itu gimana bahasanya? Wah, nanti kita usaha pun tidak menjamin terhadap keberhasilan. Justru itu yang dikatakan Ludwig Feuerbach, manusia itu cenderung secara psikis cenderung egoisme karena dia tidak menginginkan secara instan. Tidak ya, kalau kata Mas Aang itu sabar gitu. Manusia itu tidak sabar gitu. Cenderung egoisme secara psikis gitu. Sehingga sebenarnya hal itu dapat dirubah. Semisal si A ini menginginkan kestabilan dalam ekonomi, mungkin di waktu sekarang tidak bisa, namun di 1 tahun 2 tahun ke depan, hal yang dia inginkan, yang dia harapkan mampu terwujudkan dengan cara manusia itu mampu merubahnya sendiri gitu, bukan justru beralih pada hal yang di luar dirinya yang dianggap sebagai Tuhan. Iya, seperti itu sih Mas Aang. Kayak gini Mas, Anda kan membuat suatu penyimpulan seperti itu, sampel seperti itu. Saya ini bertanya secara filosofis sebagai agama, gitu kan. Bukan persoalan saya gak menjamin orang berusaha sendiri bisa berhasil, gak menjamin. Saya gak percaya kata-kata Anda, apalagi Anda motivator misal, gak menjamin. Banyak kok orang yang kecewa, mahasiswa kecewa dengan sudah lama-lama kuliah, ujungnya gak dapat yang dijanjikan misal. Dia usaha sendiri, gak bertuhan gitu kan. Dan orang yang bertuhan pun terkadang juga sukses. Itu survei dinamis. Lah enggak, itu pertanyaan enggak penting usaha atau enggak. Ini pertanyaan bagaimana esensi Tuhan itu hadir gitu. Kalau memang filsafat sebagai agama lantas kan tentu menjadi solusi yang penting. Justru orang yang beragama itu cenderung lebih menemukan solusi ketimbang mereka yang tidak beragama. Kata saya tadi, menganggap saya memproyeksikan bahwa Tuhan itu maha segalanya misal. Ketika saya gagal ya sudah. Tuhan maha segalanya, yang menggagalkan saya juga Tuhan. Tuhan juga tidak memberikan takdir baik terus. Bahkan kalau dalam teologi Islam misal, takdir buruk dan takdir baik itu dari Tuhan kan kayak gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kritik pola pikirnya Verbach misal. Bahasa kasarnya kayak gini misal. Ya enggak Mas. Jangan Mas, jangan terpancing emosi dengan pernyataan saya.
pertanyaannya kayak gini. Kan bahasa kasarnya verba tuh kayak gini. Tuhan itu ada karena diciptakan oleh pola pikir manusia. Dan dicari wujudnya, materinya seperti apa, dan kemudian diproyeksikanlah. Ternyata Tuhan ya manusia itu sendiri, karena manusia yang menciptakan dari rasionalnya misal. Kan seperti itu. Nah, makanya saya tanya, prosesnya itu kemudian menjadi, tadi kan latar belakangnya proyeksi Tuhan itu mungkin dari sejarahnya Verbac yang disampaikan oleh pemantik terhadap pendalaman orang Kristiani ya tadi itu. Sekarang Verbac itu perlu memahami bagaimana orang atau manusia itu dalam asesmen terakhirnya itu memang benar-benar menemukan Tuhan. Nah, di, tidak semena-mena kemudian disimpulkan bahwa manusia itu egois kan. Misal kayak gini, saya dalam perjalanan panjang hidup saya sepakat sekarang bahwa Tuhan itu memang satu dan memiliki 1000 nama misal. Bahkan berjuta-juta nama. Nah, ketika saya mengeluarkan kesimpulan seperti itu, tentu saya ada latar belakang yang mendorong saya untuk menyimpulkan seperti itu. Misal. Karena memang benar-benar menemukan gitu. Dengan cara berpikir saya, dengan cara indrawi saya. Nah, kelemahan, makanya kata saya, kelemahan dari suatu pola pikir Verbac. Kalau memang contohnya hanya manusia gagal, kemudian lari kepada Tuhan. Itu manusia menciptakan kata Tuhan itu sendiri dengan produk pola pikirnya dan diproyeksikan kepada manusia itu sendiri. Itu bagi saya agak ada kecacatan sedikit. Karena berbicara yang pemantik sebutkan tadi, apa berhasil atau tidak itu, jangan-jangan pas kemudian Anda dikait-kaitkan dengan Tuhan gitu kan. Sekarang cari sosialnya dulu. Itu seperti bagaimana Luigi Verbac misal dia terpengaruh dengan Hegel. Apa sih yang Hegel mempengaruhi dia sehingga dia memproyeksikan Tuhan seperti itu? Apa? Ruh absolut kah? Atau cara berpikirnya, dialektikanya atau gimana? Nah, saya kan tidak butuh jawaban ini. Iya, pertanyaan, dan setiap pertanyaan butuh jawaban, Mas. Sik dulu, saya diskusi apa gitu kan? Apa yang membuat Hegel itu Verbac itu mempengaruhi Hegel? Apa? Roh absolut kah atau dialektikanya? Gimana kalau suatu itu dibalik sekarang? Tuhan itu ada ternyata. Dan gak adanya Tuhan itu adalah hasil proyeksi dari Verbac. Gimana menurut Anda? Baik, untuk kayaknya bagus untuk dilanjutkan. Saya punya satu kisah ya. Kebetulan saya baca buku dan ketemu kisah tentang teologi, tentang Tuhan sebagai logika mungkin. Saya kasih judul itu ya. Ada kisah kan tentang Nabi Musa ya. Nabi Musa yang ya dengan karakternya kayak gitu, dengan karakternya yang mungkin keras juga. Suatu hari kan kaumnya itu kan kita tahu bangsa Israel kan ya. Bangsa Israel bangsa Israel itu kan bangsa pintar, paling pintar sekarang.
bangsa paling pintar gitu. Segala hal yang disampaikan pasti ditanya. Bahkan minta hadirkan Tuhan di sini gitu. Sampai gunung itu meledak kan gara-gara di kisahnya di Al-Qur'an. Dan di suatu kesempatan ya, saat Nabi Musa itu makan-makan dengan kaumnya Bani Israel tuh ada yang nyeletuk gitu. Ada yang nyeletuk gitu bilang gini, gimana kalau di acara makan-makan yang penuh berkah ini Tuhan juga diundang gitu. Tuhan juga diundang. Apakah berkenan? Kan ini kan mungkin tahlilan ya. Ini kan penuh berkah gitu, doa gitu. Terus marah Nabi Musa lalu mengeluh ke Tuhan bahwasanya ya Tuhan, kaum saya kok tambah tambah cerdas kayak gini atau tambah nakal gitu. Terus Tuhan itu ngejawab, ya nggak apa-apa Musa gitu. Udah ngadain kumpulan lagi, saya siap hadir. Begitu. Lalu dibuatlah makan-makan, di jam yang ditentukan itu Tuhannya nggak datang. Malah ada nenek tua gitu minta makanan musafir. Terus kata yang lain, jangan, makanan ini untuk Tuhan bukan untuk kamu, pergi gitu. Akhirnya malam itu ditunggu Tuhannya nggak ada. Esok harinya ngeluh lagi Musa bahwasanya Tuhan kenapa ingkar janji, katanya mau hadir ternyata enggak. Terus kata Tuhan, Musa, saya tadi malam hadir, ada seorang nenek tua minta makanan yang kalau kamu kasih makanan itu maka kamu sama saja mengasih makanan kepadaku. Jadi kalau kita nolong orang ya kayak nolong Tuhan begitu. Begitu istilahnya. Jadi apa ya? Yang kalau kita baca ya, kalau kita baca dari cerita itu seolah-olah perbuatan kita, tingkah laku kita mencerminkan tingkah laku Tuhan sendiri. Ya mungkin nggak berlebihan dia katakan si Tuhan bersama ayam dalam diri manusia atau kita lah Tuhan sebenarnya kan gitu. Ya, yang paling banyak disampaikan tadi. Nah mengenai apa ya, mengenai gimana persoalannya yang ateis, yang depresi atau tidak, itu juga sebenarnya bukan ukuran Tuhannya gitu bagi saya. Bukan ukuran Tuhan yang membuat kita lebih nyaman, lebih tenang atau enggak. Tapi juga ukuran manusia sebenarnya. Jadi ada manusia yang kalau bertuhan bisa tidak mudah depresi. Ada manusia yang kalau nggak bertuhan mudah depresi gitu. Jadi itu ukuran manusia, bukan ukuran Tuhan ya. Jadi Tuhan nggak bisa diukur kayak gitu. Manusia yang diukur gitu. Diukur bertuhannya kayak gitu. Mengenai apakah kita apa-apa yang bahasa yang cocok untuk manusia untuk menerima apa ya, tawakal namanya, berserah diri atau bersabar, itu kan di filsafat juga ada kayak gitu, nggak usah pakai istilah agama. Mungkin kita stoik namanya ya, mungkin nihilism namanya atau apa kan gitu. Kita bisa gunakan bahasa yang lain, nggak semua yang kita anggap apa ya, mungkin wujud kearoganan yang ateis mungkin. Ya gitu, ya nggak apa-apa teman-teman, nanti yang lain. Saya kembali lagi pada pertanyaannya Mas Aang ya. Lantas bagaimana sih sebenarnya Ludwig Verba ini yang katanya dipengaruhi oleh Hegel melalui apa sebenarnya? Sebenarnya Hegel itu kan di sini menyatakan bahwasanya manusia itu melakukan kegiatan berpikir dan berkehendak sesuai dengan kemauannya sendiri. Namun di balik semuanya itu yang manusia berpikir dan berkehendak, ada yang menjadi yang menggerakkan atau yang mendorong agar manusia itu berpikir dan berkehendak. Yang di belakang layar itulah yang disebut dengan roh absolut. Jadi manusia berpikir dan berkehendak
tidak lain karena ada hal yang mendorong di luar dirinya. Dan yang di luar dirinya kata Hegel ini merupakan itulah roh absolut. Nah, namun hal hal itu yang justru oleh Ludwig Feuerbach dikritik habis-habisan, yang sebenarnya yang dinyatakan oleh Hegel ini adalah merupakan pemutarbalikan fakta gitu. Jadi sebenarnya manusia tidak ada yang menggerakkan, justru bukan ya. Jadi roh absolut itu ibarat kalau saya boleh katakan itu adalah Tuhan gitu. Jadi bukan lantas yang menggerakkan manusia itu adalah Tuhan, tetapi justru Tuhanlah yang digerakkan oleh pikiran manusia itu sendiri. Jadi itu sih Mas Aang. Eh iya, bukan bukan roh yang digerakkan. Jadi Tuhan itu ya hal yang menjadi manifestasi dari manusia itu sendiri gitu. Bukan seperti apa yang dikatakan Hegel, bahwasanya saya berpikir dan saya berkehendak karena ada yang mempengaruhi saya, dan yang mempengaruhi saya adalah roh absolut atau yang dikenal dengan Tuhan gitu menurut Hegel. Ya mungkin itu saja, mungkin ada tanggapan yang lain yang lebih sempurna mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayaknya dari sebenarnya pikiran Feuerbach ini kayaknya nggak ada yang luar biasa ya. Ya mungkin dia luar biasa karena dia pertama kali asabikun al awalin dari orang-orang ateis. Jadi kayaknya apa ya? Ya bapak ateis aja karena dia bapak ya. Ya wes bapak aja. Memang untuk jadi seorang bapak jangan mas nggak sakit kok. Jadi apa ya? Saya cuma melihat bagaimana pola pemikiran seorang Feuerbach di sini kayaknya kalau menurut Mbak Winda itu terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Maksudnya dia 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 gampang sekali memberikan suatu bentuk kesimpulan. Misalnya karena dari manapun sejarah orang-orang yang mencari Tuhan ya. Mungkin karena memang Feuerbach ini bukan orang yang mencari Tuhan. Feuerbach ini adalah orang yang mencari cara meragukan Tuhan. Mungkin ya, mungkin. Ya. Kalau dari bagaimana proses berpikir orang-orang yang mencari Tuhan ya sama aja. Hampir gak ada bedanya Feuerbach sama Nabi Ibrahim. Hampir gak ada bedanya yang ada di dalam Al-Quran, hampir gak ada bedanya. Jadi memang manusia, kan kalau Feuerbach mengatakan bahwa keterbatasan manusia itulah yang menyebabkan dia akhirnya memproyeksikan diri sebagai Tuhan. Karena kita lebih memilih jalur pesimistis dalam menghadapi problem-problem yang dihadapi oleh manusia, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana logika Nabi Ibrahim tentang proyeksi Tuhan juga seperti itu, dan mungkin semua orang yang benar-benar pure mencari tentang eksistensi Tuhan, tidak secara materialistik maupun secara materialistik, maksudnya kalau orang benar-benar mencari tentang eksistensi Tuhan, dia tidak akan puas dengan jawaban-jawaban materialistik. Nah, rata-rata cara bergerak pencarian terhadap Tuhan itu ketidakpuasan bagaimana konsepsi materialistik dijabarkan. Misalnya Nabi Ibrahim dulu, orang dahulu apa ya, Nabi Ibrahim tuh kan kita mustahil dong bilang beliau filsuf, mustahil kan ya. Meskipun bagaimana beliau melogikakan sesuatu, misalnya saat apa itu menghancurkan berhala-berhala terus disisakan yang paling besar hanya untuk menjelaskan, memberikan pandangan bahwa benda-benda hal-hal yang bersifat material sebesar ini saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, misalnya seperti itu ya. Jadi kita melihat bahwa dalam pencarian beliau, dia melihat bahwa Tuhan, eksistensi Tuhan itu dapat terlihat dari ufuk dari kuasa manusia. Jadi Nabi Ibrahim mencari dong manusia, di mana ufuk dari kekuasaan manusia atas dirinya sendiri. Ini nyari dong. Akhirnya pada awalnya Nabi Ibrahim menggunakan logika-logika materialistis. Jadi saat ada orang-orang yang mengaku ateis atau
mendeklarasikan bahwa tiada Tuhan, Tuhan itu tidak ada dengan sudut pandang materialistik, itu sudah kuno sampean. Maksudnya gitu. Ya sudah kuno, itu gak up to date, itu udah dari dulu. Jangan dibahas sekarang. Makanya dari Nabi Ibrahim pada saat itu, pada saat mencari Tuhan untuk pertama kali, dia selalu mengibaratkan, membanding-bandingkan dan menimbang-nimbang hal-hal yang bersifat materialistik dengan rangka yang paling jauh. Misalnya akhirnya dia melihat bahwa bulan, karena pada waktu itu paradigma Nabi Ibrahim, bulan adalah hal yang paling jauh dan tidak terjangkau. Tertolaklah bulan, tertolaklah bintang, tertolaklah matahari secara materialistik. Jadi ada suatu kesimpulan yang menghasilkan bahwa ternyata saat Tuhan dapat diakui secara eksistensi yang sematerialistis itu, ternyata akan menimbulkan suatu problem baru yang namanya keterbatasan. Yang hal itu mustahil dalam suatu wujud eksistensi ketuhanan. Jadi kita melihat bahwa ada orang-orang yang dengan logika-logika materialistik dan lain sebagainya mau keren-kerenan melihat Tuhan, sampean udah kuno mas, itu udah kuno. Cuma yang menjadi fatal, kita justru orang yang beragama ternyata lebih kuno dari mereka, sehingga kita melihat ada orang-orang yang mengungkapkan keateisannya terhadap hal-hal yang bersifat materialistik, kita kaget dan seakan-akan itu baru, padahal itu kuno. Jadi saya melihat bahwa furbah itu juga demikian, kuno, karena memang dari mau bagaimanapun manusia itu, misalnya ini sering dibawakan oleh Mbak Winda dalam konsensi syahadat, Mbak Winda, logika-logika apologet muslim, misalnya Zakir Naik juga seperti itu. Ini Mbak Winda itu, karena beliau ngerekam saya hargai itu. Nah, apologet muslim seperti itu. Misalnya dalam konsepsi Islam, hal yang harus dilakukan pertama kali untuk menegaskan bahwa Anda itu beriman dan berislam adalah menafikan segala bentuk proyeksi Tuhan. Itu la ilaha. La ilaha itu adalah penafikan terhadap segala sesuatu yang menjelaskan berbagai macam proyeksi Tuhan yang hadir di dalam tubuh masyarakat. Karena mau bagaimanapun, pengembangan konsepsi-konsepsi tentang Tuhan di dalam tubuh masyarakat itu berdasarkan proyeksi. Ada yang berdasarkan proyek ya. Jadi memang hal-hal yang untuk dilakukan, misalnya jadi kayak furbah di sini memang dia seorang muslim yang setengah. Iya, muslim yang setengah. Dalam konteks pemikirannya, dia membaca syahadat tapi masih setengah. Karena dia masih merumuskan suatu konsep tentang menafikan tentang proyeksi-proyeksi Tuhan. Dalam artian bukan Tuhan yang real, tapi Tuhan yang sampean cari, terus ternyata belum sampean temukan, terus sampean buru-buru menyimpulkan seperti itu. Iya, masih la ilaha, belum illallah. Jadi harusnya kan ya, kalau ada memang orang yang memang mencari tentang eksistensi Tuhan, dia tidak akan, saat dia memang benar-benar mencari Tuhan, dia tidak akan berani menyimpulkan sesuatu saat dia tidak menemukan sesuatu. Jadi misalnya kalau furbah memang dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang ateis, berarti kan sudah melakukan kesimpulan. Berarti kita mengetahui bahwa pikiran-pikiran filosofis semuanya bersifat reflektif. Tidak akan berada pada titik puncak kesimpulan yang final. Beda dengan teori-teori kedokteran. Kalau sudah ketemu sama penangkal-penangkal virus dan suatu penyakit tertentu, itu sudah final. Karena hal itu dirasa sudah cukup untuk mengatasi problem kemanusiaan dalam bentuk kesehatan. Nah, sedangkan kalau kita melihat dalam teori-teori proyeksi Tuhan menurut Freud, kan kita melihat saat dia menyimpulkan dengan sedemikian rupa, justru ada kecacatan yang fatal di situ. Makanya katanya Mas Ustadz ini tadi, jadi emang kaget kenapa kok jarang ada sebagian orang yang munafik. Kalau dalam Islam yang beneran ya nggak ada orang Islam yang murtad dengan mengatakan bahwa Tuhan benar-benar tidak ada. Karena memang saat segala proyeksi tentang Tuhan itu sudah ditolak, berarti dia sudah melihat bahwa produk-produk Tuhan yang berdasarkan atas manusia, atau kita melihat Tuhan itu bukan apa yang kita tuhankan. Ya kan? Kalau kita melihat dari Mas Ustadz yang satunya tadi, bahwa saat Tuhan itu
bahwa meskipun semua orang beriman dan semua orang tidak beriman sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap eksistensi Tuhan. Berarti kan ada suatu titik poin yang ingin disampaikan bahwa Tuhan itu tidak mesti dituhankan. Atau apa yang dituhankan itu tidak mesti Tuhan, kan seperti itu ya. Jadi ada suatu yang perlu digarisbawahi. Jadi kayak, nah makanya dari gak gitu mas, saya bukan sufisme mas. jadi jadi kalau kayak melihat jadi kalau kayak kita, iya yang ada itu Tuhan, yang ada pertama kali kalau dalam eksistensi tauhid kita ya. Jadi kayak apa ya, sampai mana dong maksudnya. Jadi kalau kayak apa ya, proyeksi terhadap Tuhan itu sudah kita bisa nyahkan. Sebenarnya kita sudah berada di dalam satu tahap dalam menuju ketauhidan. Berarti kita sudah menyadari bahwa apa-apa yang kita tuhankan, Tuhan apa saja yang berdasarkan pada proyeksi manusia itu sendiri, itu adalah Tuhan-Tuhan yang ilusif. Sehingga kita membutuhkan ini, bukan imajinasi. Kita membutuhkan suatu hal yang menunjukkan, yang apa ya, mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Jadi kita tidak pernah bertuhan kepada sesuatu yang bersifat spekulatif. Jangan-jangan ini Tuhan. Kita melihat bahwa bagaimana proses pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim, semuanya kan adalah proyeksi Tuhan. Ketuhanan yang berdasar kepada spekulatif. Dia tahu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada di Alkitab. Tapi kisahnya mungkin tidak. Abraham. Nah, jadi kayak saat dia mengetahui bahwa ketuhanan yang spekulatif itu berdasarkan kepada proyeksi-proyeksi tersebut, akhirnya kalau kalau seorang Nabi Ibrahim ya, kalau Nabi Ibrahim dia mendeklarasikan dirinya, wahai Tuhan, kan dia mungkin dia sudah sampai kepada tahapan pemikiran yang mengarah kepada bahwa sebenarnya kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan pasti akan menunjukkan dirinya sendiri. Karena saat Tuhan tidak menunjukkan dirinya sendiri, berarti saat itu eksistensi Tuhan sudah bercampur dengan spekulasi-spekulasi yang ada di dalam diri manusia, atau proyeksi-proyeksi Tuhan menurut pikiran manusia itu sendiri. Sehingga dalam konsepsi Islam, Tuhan itu memang sengaja mendeklarasikan dirinya sendiri. Qul huwallahu ahad, deklaratif. Bentuk ketuhanan Tuhan kita itu ketuhanan yang deklaratif, bukan ketuhanan yang memproyeksikan dirinya berdasarkan dalam sudut pandang ini, tidak seperti itu. Sehingga kita jarang sekali kita umat Islam melihat konsepsi tauhid yang berdasarkan kepada spekulasi-spekulasi tertentu. Semuanya akan merujuk kepada bagaimana Tuhan mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Jadi seandainya Firbah ini tidak setengah-setengah, mungkin dia akan menjadi orang Islam. Tapi nggak apa-apa sih, daripada masuk Islam tiba-tiba jadi orang munafik misalnya. Oh iya kan. Ya, kalau nggak ateis nggak jadi bapak dong. Ya, mungkin dari saya sekian, mungkin bisa dikembangkan oleh pembahasan teman-teman. Cek, saya mau nanya aja, pertanyaan baru mungkin. Pertanyaan intinya gini, nanti deskripsinya di belakang aja. Iya, langsung ke pertanyaannya. Firbeh, saya harus konfirmasi dulu ke yang Inggris karena dekat-dekat Jerman lah. Bagaimana Firbeh ini mendefinisikan atau mendeskripsikan proyeksi manusia, bukan proyeksi Tuhan. Karena era pertengahan itu manusia itu sebagai pusat dari segala pemikiran, pengetahuan, dan kejadian. Itu kan era pertengahan. Maksudnya begini, jika emang Firbeh ini mengatakan bahwasanya, saya nangkepnya begini sederhananya. Orang yang beragama itu adalah orang yang lemah. Begitu yang saya tangkap. Karena jika sesuatu hal yang terjadi secara negatif atau secara negasi, karena contohnya negatif semua tadi, semuanya akan dikembalikan kepada Tuhan. Sehingga bentuk usaha dan lain-lain sebagainya itu tidak akan dikembangkan. Karena semuanya didedahkan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Firbeh ini bagaimana memproyeksikan manusia pada hakikatnya menurut dia. Apakah manusia kor itu harusnya tidak beragama? Kemudian bagaimana manusia kor itu menurut Firbeh?
proyeksi maksudnya status manusia pada saat itu dan pada masa depan dia membayangkan manusia itu seperti apa jika memang tanpa Tuhan dan tanpa agama. Karena begini sebenarnya, adanya agama itu sederhana sebenarnya. Misalkan kita kaji secara bahasa, agama itu kan berasal dari a dan gama. A itu tidak katanya, sedangkan gama itu secara pengertian sederhananya itu kacau. Jadi orang yang beragama itu sebenarnya orang yang tidak ingin adanya kekacauan. Jadi memang premis dasarnya itu kehidupan manusia itu penuh dengan kekacauan. Dan salah satu solusinya itu adalah agama. Misalkan bahkan sesuatu yang paling kontemporer sekalipun, perkembangan teknologi di bidang industri menimbulkan hak asasi manusia yang tergores. Apa salah satunya pergi ke agama. Misalkan agar tidak semua perusahaan itu menggunakan robot dan lain sebagainya. Jadi agama itu menjadi salah satu proyeksi utama manusia agar manusia itu terhindar dari kekacauan. Ini merupakan antitesis dari Verbeek yang mengatakan bahwasanya agama sebagai sumber dari kelemahan manusia. Begitu. Jadi makanya saya balikkan sebenarnya proyeksi manusia menurut Verbeek itu seperti apa manusia yang diinginkan dia. Karena begini, agama itu menjadi salah satu solusi atau salah satu sumber atau referensi kehidupan manusia. Makanya kalau kita belajar di sekolah umum misalkan apa agama? Agama adalah pegangan hidup sederhananya. Pegangan hidup itu salah satu referensi hidup bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku. Karena kenapa? Karena hukum manusia itu kalau misalkan saya kaji secara hukum misalkan, hukum manusia itu tidak bisa menjawab seluruh aktivitas atau seluruh solusi terhadap dinamika problematika manusia. Misalkan korupsi misalkan. Tidak ada hukum kita itu yang mengajarkan untuk kita berhenti korupsi. Beda dengan di agama misalkan. Kita itu diperintah untuk hidup secara sederhana, bukan secara miskin, secara sederhana. Kita itu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Oleh karenanya itu timbul moralitas. Moralitas itu adalah pegangan hukum. Di status hukum positif Indonesia tidak ada itu. Karena status kita itu hukum itu sebagai penindakan rata-rata. Pencegahan tidak ada, kita tidak punya seperti itu. Hukum positif itu rata-rata penindakan. Dan penindakan korupsi itu dihitung dari sejak pencegahannya. Pencegahan itu dimulai dari moralitas. Oleh karenanya agama itu menjadi salah satu sumber paling solutif dalam kehidupan manusia. Dengan segala perangkatnya, moralitas, akhlak, muamalah dan lain sebagainya, ini menjadi salah satu sumber paling solutif. Karena begini, solusi manusia itu sebenarnya beraneka ragam, baik entah dari nanti sumber solusinya dari kognitif manusia, baik nanti sumbernya dari agama, dan bagi saya semuanya itu memiliki nilai takaran yang sama-sama. Dan kadang memang beberapa hal agama terdepan untuk menjawab seperti itu. Misalkan, kenapa itu dihitung sama? Misalkan ketika kita misalkan contohnya ingin memperoleh sesuatu dan kita tidak mendapatkannya, kata agama as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kita itu wajib bersabar atas segala hal yang tidak bisa kita dapatkan katanya. Nanti balasannya paling sederhana balasan dari pahala dan kemudian balasan selanjutnya kalau kita bersabar katanya ini kan proyeksi dari Tuhan. Kalau kita bersabar kita akan diberikan yang lebih katanya. Kalau kata Seneca ini yang dari filosof gitu. Kalau kata Seneca katanya kita itu tidak merdeka atas sesuatu hal yang tidak kita miliki. Jadi kita tidak bisa memaksa itu untuk menjadi kita, itu gak bisa. Jadi kita ingin HP, iPhone, kita tidak merdeka untuk memiliki itu karena itu di luar dari kapasitas kita. Tapi kita merdeka atas apa yang kita miliki. Disuruh apa? Disuruh syukur katanya. Jadi kedua sumber kehidupan ini sebenarnya memiliki nilai tolak ukur yang sama. Tapi beberapa hal karena agama memiliki kandungan moralitas yang sangat tinggi, bagi saya agama itu menjadi salah satu sumber paling solutif terhadap perilaku dan tingkah laku manusia. Begitu. Jadi bagaimana sebenarnya pola pikir Verbeek itu mendefinisikan proyeksi kepada manusia itu sendiri dengan premis awal di mana memang agama itu tercipta karena kekacauan. Karena begini, kehidupan manusia itu dari sejarah manusianya sendiri itu memiliki paradoks. Paradoks manusia itu adalah untuk bertahan hidup dengan segala caranya. Kebutuhan manusia semakin hari semakin tinggi. Oleh karenanya itu paradoksnya itu untuk saling bertahan hidup, maka kita harus saling membunuh. Entah membunuh kesempatan, entah membunuh orang, entah membunuh waktu dan lain sebagainya. Oleh karena itu paradoks paling tinggi mencuri, koruptor dan lain sebagainya. Begitu. Jadi melalui paradoks itu agama itu bagi saya menjadi salah satu sumber yang paling solutif untuk menjawab seluruh problematika manusia. Jadi sebenarnya apa konsep proyeksi manusia apa yang sebenarnya diimpi-impikan oleh
Feuerbach ini, jika memang manusia itu dari awal memiliki paradoks yang sekacau itu, begitu. Sekian, terima kasih. Cek cek. Oke, saya ingin mengomentari Ludwig Feuerbach ini ya, Feuerbach ya. Hah? Iya, terserah nanti bisa disimpulkan yang mana yang saya tanggapi. Jadi saya awalnya memaklumi lah ya, karena kenapa Ludwig Feuerbach dan mengapresiasi. Maksudnya kenapa dia berpikir semacam itu, karena ya kita tahu bahwa dia orang bapak ateis ya, dan ketika dia saya melihatnya dia seperti membuka pintu gitu. Membuka pintu ini loh pemikiran saya, tapi belum sampai ke akarnya. Dia hanya sebatas melihat bahwa oh, ada nih bahwa dia hanya seolah-olah mengomentari sebuah fenomena gitu. Bagaimana manusia-manusia itu, manusia-manusia yang dilihat Feuerbach pada waktu itu melihat Tuhan gitu kan. Cuman tidak sampai kepada bagaimana ia melihat eksistensi Tuhan. Kenapa makanya dari ketika disebut bahwa Ludwig Feuerbach seorang ateis dan dia juga seorang naturalis, saya melihat itu dia kalau kecacatan mungkin kata-katanya Banu gitu ya. Saya tidak mau menggunakan kata-kata itu. Tapi ada kelemahan dari pemikiran Feuerbach. Karena begini, jika dia minimal melihat ke dalam diri manusia secara psikologi, tentu bahwa ada eksistensi lain yang kita lihat, nggak mungkin kalau di Immanuel Kant ada yang abstrak gitu kan. Pun jika dia melihat keluar diri manusia, ada sesuatu yang kalau dia naturalis, proyeksi itu ada dua hal. Maksudnya yang saya lihat secara matematis, proyeksi itu ada X aksen gitu kan. Dia bertindak misal sebagai bayangan gitu kan. Jika misalnya dia melihat bahwa manusia membayangkan Tuhan, memproyeksikan Tuhan semacam itu, maka itu tidak ada bedanya dengan ketika kita melihat bagaimana jahiliyah pada masa para Islam pada waktu itu menggambarkan Tuhan berhala sesuai dengan yang mereka mau gitu. Misalnya dia laki-laki tidak punya istri, misalnya dia membuat patung perempuan, atau dia miskin, atau dia membuat patung apa, itu kan sama aja dengan masa jahiliyah pada masa lalu gitu kan. Hah? Ya, cuman mungkin di situ kan nggak ada Bitcoin ya kan. Jadi mungkin itu tidak jauh berbeda dengan paradigma-paradigma semacam itu. Cuman ketika dia seorang naturalis, maka dia harus melihat manusia memproyeksi Tuhan seperti itu, maka ada hal yang lain gitu kan. Dan ketika dia bagaimana dia memproyeksikan alam semesta gitu dengan keteraturannya gitu misalnya, pasti ada sesuatu yang lain. Jikapun dia seorang materialis, dalam mungkin kemarin sudah sempat disinggung ya, dalam saintis pun ada sesuatu yang tidak dapat dijangkau manusia. Jika misalkan kemampuan itu diproyeksikan sebagai sesuatu yang lain, maka bagaimana dia memproyeksikan sesuatu yang di luar alam semesta ini gitu. Mungkin itu sih. Jadi saya apresiasi karena mungkin dia yang membuka dulu, membuka diskusi, membuka apa istilahnya, pembahasan tentang teori-teori proyeksi Tuhan yang biar nanti dilanjutkan oleh orang-orang yang lain. Jadi misalkan pemikiran ini rapuh pun, ya mungkin itu PR-PR selanjutnya bagaimana kita melihat filsafat ketuhanan yang seperti dibahas kemarin di Immanuel Kant, siapa lagi, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Karena itu yang saya ingat. Itu saja dari saya. Pemateri nggak ada pembelaan ya sama Feuerbach ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum ke pertanyaan ingin menanggapi dari Kak Faidol dulu ya, persoalan teori proyeksi manusia. Bukan membela sih, tapi cuma menanggapi gitu. Karena bela-belaan ya buat apa kan gitu. Oke, dari Feuerbach itu sendiri Kak Dol, dia beranggapan bahwa manusia itu memiliki sifat yang mana mempersoalkan negatif terus, sehingga dari itu manusia itu harus ada yang keluar dari batasan itu untuk menempuh kodrati yang disebut dengan kebahagiaan. Makanya Feuerbach ini mengusulkan teori proyeksi Tuhan di situ, sehingga ujung-ujungnya adalah sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa manusia dengan kesadarannya itu membutuhkan Tuhan gitu. Berarti kan secara jelas bahwa dari Feuerbach itu manusia adalah subjektif itu untuk dari kesadaran itu kita butuh Tuhan di situ. Ini sebelum ke pertanyaan itu. Mungkin hanya itu ya kan. Nanti kapan-kapan. Kembali ke pertanyaan. Pertanyaan saya. Pardon? Nah, ini yang saya tanyakan.
dari proyeksi Tuhan itu sendiri bagi Verbeek, bentuk kesadaran yang real dari manusia itu apa? Karena yang jelas setiap manusia itu memiliki kepentingan, memiliki kemauan ya, yang lagi jomblo misal mau pasangan dan sebagainya. Dan itu adalah bentuk nanti yang pada akhirnya adalah suatu hasil value yang meraih pada suatu kebahagiaan, kan seperti itu. Jadi jadi dari Verbeek itu proyeksi Tuhan yang seperti apa gitu. Maksudnya ini seolah-olah bagi saya sendiri sih ambigu ketika kita membaca kayak letter from Stoic ya Kak, meditation Marcus Aurelius dan sebagainya. Mohon tanggapannya gitu. Sekian dari saya. Ada clue-nya mengenai kesadaran. Koruptor itu adalah orang yang paling pintar, orang yang paling sadar akan ruang yang lobang tentang ekonomi pemerintah dan lain sebagainya. Itu jadi semua kesadaran secara hakiki itu sebenarnya tidak langsung menimbulkan suatu tindakan yang benar. Atau mungkin itu juga yang dilakukan oleh Verbeek itu sendiri. Itu clue-nya begitu. Oh, tidak cukup justru. Sehat belum tentu cukup. Ya, segitu. Apa namanya? Saya ingin menanggapi tadi dari Kak Faidol ya, ketika bicara bahwa mengaitkan itu dengan moralitas. Cuman mungkin kalau saya menduga-duga, mungkin Verba akan berkata jangan menyandingkan moralitas dengan Tuhan, karena kalau kita bicara moralitas itu sesuatu yang sifatnya sosial gitu kan. Itu sifatnya sosial. Bahkan kalau kita lihat bagaimana ada negara tanpa agama, mereka bisa hidup dengan sejahtera gitu kan. Karena apa? Mereka punya nilai non moralitas yang mereka sepakati bersama gitu kan. Dan itu pun jika misalnya dianggap bahwa moralitas semacam itu lahir dari Tuhan, konsepsi-konsepsi semacam itu kan juga hasil dari proyeksi manusia. Maksudnya bagaimana mereka melihat nilai-nilai itu, misalnya tolong menolong gitu misalnya. Itu kan tanpa dikasih tahu Tuhan, orang-orang punya kecenderungan ke situ gitu kan. Jadi saya nggak bicara koruptor. Koruptor kan penyelewengan dari situ gitu kan. Penyelewengan dari moralitas. Iya, menolong uang orang gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin Purba akan berkata seperti itu. Nolong. Kak Banu. Mungkin saya hanya sedikit ya ingin mengomentari atau ingin memberikan sebuah pendapat. Justru gini, Mas Faidol, kan agama justru dibutuhkan karena dianggap menjadi sebuah solutif untuk bagaimana kehidupan di dunia ini tidak amburadul gitu. Namun justru kalau kita ini di luar firba ya, di luar pembahasnya firba, saya tidak menemukan di firba. Cuman yang justru saya timbul pertanyaan kembali pada orang-orang yang beragama gitu. Yang pertama, apakah dengan beragama manusia dapat menjamin ketertiban di muka dunia ini? Dengan beragama apakah justru menjamin kemelaratan, kesengsaraan, kekacauan dan saling tunduk bunuh membunuh itu dapat dihindari? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana rasionalisasikan kegiatan-kegiatan spiritual yang dianut oleh para agama-agama, semisal untuk mendatangkan hujan, maka kita harus melakukan sholat ini. Kalau dalam Islam, sholat apa namanya? Saya lupa ya. Istisqa, bukan istighfar subhanahu. Jadi dari mana kita mencari rasionalisasikan terhadap kegiatan spiritual yang sedemikian itu? Saya seperti itu. Kok kayaknya tidak relevan atau tidak sejalan gitu. Kalau mau mendatangkan hujan, kita harus melakukan melakukan kegiatan spiritual yang seperti ini. Nah, justru itu yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dibenturkan terhadap yang tadi, yang mengatakan bahwasanya dengan agama lah kita dapat timbul kedamaian, keharmonisan di muka bumi ini. Justru
ini di luar verba ya teman-teman. Yang ketiga, mungkin agama bukan adalah hal yang harus dijadikan titik tekan untuk kita berperilaku kemanusiaan terhadap wilayah lingkup sosial gitu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan harus beragama dulu, baru kita melakukan kebaikan. Apakah hal yang sedemikian? Justru itu menjadi sebuah hal yang bagi saya itu ya gimana ya? Ya terlalu naif gitu ya. Seperti itu. Untuk pertanyaannya Mas Faidol, kalau dari sudut pandang Firba saya belum bisa memberikan sebuah jawaban ya, karena mungkin saya cuma memantik di sini, tidak ada hak yang selalu harus saya menjawab gitu. Justru sebenarnya Firba ini menginginkan manusia-manusia yang beragama itu agar sadar bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Semua kehendak-kehendak yang kita inginkan adalah kita sendiri yang dapat mewujudkan gitu. Bukan kita lantas belum melarikan diri di luar diri kita di luar diri kita yang dianggap kita Tuhan yang memiliki kekuatan superior yang maha segala-galanya. Bukan seperti itu gitu. Kalau kita hanya mengandalkan itu saja dan kita diam saja, mungkin perubahan itu tidak akan kita temukan gitu. Kita tetap saja kita tidak dapat mengubah kestabilan ekonomi kita, ataupun kita tidak akan bisa mengubah kita bisa menjadi sosok yang berwibawa kalau kita hanya diam saja gitu. Mungkin itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada kesampaian Mas, Pak. Di sini saya akan merespon dari pertanyaan saya di awal tadi, apakah yang dimaksud proyeksi Tuhan itu adalah manusia menciptakan Tuhan? Dan jawabannya nanti itu adalah menciptakan ya. Jadi kita berpikir seperti ini. Mengapa manusia itu menciptakan atau memproyeksikan, jika itu menciptakan Tuhan ya, kenapa yang ia ciptakan itu adalah sesuatu yang sudah tercipta unsur-unsur yang mendahului identifikasi kenyataan itu tadi. Dalam artian seperti ini. Kenapa kok semua yang diciptakan oleh manusia terkait adanya Tuhan itu selalu beragam dengan makna yang beragam. Tuhan itu adalah maha. Layaknya kita seperti ini. Kita membuat donat. Seharusnya dan sebenarnya kita sebelumnya sudah punya amunisi-amunisi atau komposisi, seperti halnya ada tepung, ada gula dan lain-lain. Nah, sama cara membuat donat ini hampir mirip dengan bagaimana manusia memproyeksikan Tuhan. Jadi di sini saya rasa itu bukan menciptakan, tapi menyempurnakan atau mengidentifikasi dari sebelumnya yang sudah ada tanda-tandanya. Itu saya rasa jika proyeksi Tuhan itu lebih kepada diciptakan, Tuhan itu diciptakan. Nah, terus yang kemudian saya tertarik dengan pemantik tadi ketika menyinggung pemikiran dari seorang sosok J.W.F. Hegel tentang bagaimana Feuerbach ini mengkritik pemikiran-pemikiran Hegel. Seperti kita ketahui semua bahwasanya memang pada kenyataannya Feuerbach ini mengkritik pemikiran Hegel terutama dalam filsafat idealismenya ya. Jadi kalau dalam pandangan Hegel mengatakan bahwasanya realitas yang sebenarnya absolut dalam dunia ini itu adalah segala hal yang bersifat metafisik, baik itu kesadaran, baik itu rasio manusia, dan itu baik itu juga terkait dengan roh. Nah, yang dikritik oleh Feuerbach dari gagasan penting dari Hegel itu adalah dari penjunjung tinggian Hegel terhadap unsur-unsur metafisik yang disebut dalam filsafat idealismenya tersebut, seolah-olah dia menyingkirkan kodrat dari manusia itu sendiri.
Sebenarnya itu kritik utama Feuerbach terhadap Hegel. Nah, lantas pertanyaan saya, ketika Feuerbach mengatakan seperti itu, bagaimana proses proyeksi Tuhan itu bisa diformulasikan lebih baik oleh Feuerbach? Karena pada dasarnya ketika manusia memproyeksikan Tuhan, itu kita tidak akan lepas dengan unsur-unsur metafisik yang diunggulkan oleh Hegel tadi. Seperti halnya bagaimana roh bekerja, rasio kita bekerja berimajinasi, berfantasi dengan adanya Tuhan. Bagaimana kesadaran kita memproyeksikan adanya Tuhan. Sebenarnya kalau kita melihat dari sumber permasalahan dari antitesis Feuerbach terhadap Hegel tadi, sebenarnya Feuerbach itu bisa dikatakan sebagai menelan ludah sendiri. Karena apa yang dibalik itu sebenarnya adalah kritikan terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain dia mengkritik bahwasanya Hegel cenderung mengidealkan unsur-unsur metafisik dalam filsafat idealismenya, nyatanya itu juga menjadi unsur terciptanya manusia dalam memproyeksi Tuhan. Nah itu mungkin itu dari saya. Jadi gini ya, saya tuh sebelumnya memang sedikit banget sih baca langsung tulisannya Feuerbach. Tapi dari pemaparan teman-teman tadi, ya seolah-olah teman-teman tadi menghakimi ya gagasannya Feuerbach. Jadi kasihan sebetulnya Feuerbach ini. Karena gini, kata Mbak Winda tadi dari sisi psikologi itu Feuerbach udah logical fallacy, cacat berpikir, nggak melihat dari keadaan psikologi manusia dalam memproyeksikan Tuhan. Kemudian dalam hal kesadaran juga demikian. Feuerbach punya gagasan bahwa kesadaran manusia itu tak terhingga. Nah kemudian bagaimana ketika dihubungkan dengan koruptor yang memiliki kesadaran ya kan sebagai manusia ya pinter dalam menentukan ruang dan lubang. Nah, jadi agak sedikit rancu saya kemudian mau membela si Feuerbach itu. Tapi gini, pembelaan tersebut saya muncul dari beberapa para yang mengikuti pemikiran Feuerbach. Salah satunya ya Karl Marx gitu. Kemudian dari psikologi juga Freud juga ya. Gagasannya tentang proyeksi ketuhanan juga mengikuti Feuerbach. Nah, di situ jadi saya yang bukan apa-apa kok kemudian menyalah-nyalahkan gagasannya kan jadi wah, nih agak sedikit itu juga. Nah, kesadaran tentang hal tersebut kayak semisal kesadaran Tuhan, setiap manusia mungkin mengalami termasuk saya. Saya pernah mengalami hal tersebut ya. Ketika ya nasib lah atau takdir kita yang kemudian tidak seberuntung orang lain. Nah, orang-orang seperti saya itu tidak lantas menyalahkan diri sendiri tapi menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang kan seperti itu. Begitupun juga ketika saya merasa nasib saya baik. Nah, saya tidak memuji diri sendiri, tapi memuji Tuhan. Nah, fenomena Feuerbach saya kira muncul dari suatu sosial historis yang bahwa dogma-dogma agama pada saat itu terlalu membungkam pikiran-pikiran bebas. Nah, jadi masyarakat pada saat itu terlalu menuhankan segala sesuatu. Nah, kaitannya dengan gereja. Sama ketika seorang pendeta yang merasa dirinya sebagai wakil Tuhan. Kemudian masyarakat yang beragama pada saat itu, Kristen, itu harus menuruti hal-hal yang memang menjadi fatwa ya, fatwa seorang pendeta. Nah, kesadaran itu yang membuat saya kira pemikiran Feuerbach muncul bahwa masyarakat harus bebas dari dogma agama, dogma ketuhanan. Nah, tujuannya adalah untuk pembebasan di abad pertengahan. Nah, mungkin juga secara sosiohistoris saya kira gagasan Feuerbach itu muncul dari ya adanya perang salib. Mereka berperang manusia antar manusia untuk membela Tuhan. Kan kayak gitu, itu agak sedikit itu. Sehingga saya menemukan beberapa
Ini saya juga baru banget membaca jurnal tentang verba dan beberapa artikel. Jadi verba itu menginginkan bahwa eh, Tuhan itu dimanusiawikan gitu loh. Dimanusiawikan, gagal proyeksi tentang Tuhan itu dimanusiakan. Nah kemudian orang-orang yang berdoa itu jangan berdoa, tapi bekerja, pengennya verba kayak gitu. Terus yang menjadi ulama-ulama itu ya jangan yang beriman itu jangan beriman, tapi menjadi seorang pemikir. Itu yang ingin yang harapan atau spekulasi yang ingin dicapai oleh verba dalam gagasan bahwa terhadap proyeksi Tuhan. Jadi saya kira ketika gagasan verba atau persepsi verba tentang agama maupun Tuhan, ketika melihat fenomena sekarang itu agak sedikit kompleks juga. Verba nggak punya jawaban saya kira. Bahwa, wah ternyata manusia itu punya sifat yang ya korupsi dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya harus menggali tesis-tesis lain tentang kesadaran manusia kayak gitu. Jadi saya kira dalam fenomena saat ini secara faktual ya mungkin verba atau pemikir-pemikir lain juga agak sedikit bingung ya menjawab bagaimana nih Tuhan atau agama untuk manusia yang saat ini udah serakah gitu kan. Nah, tuh. Nah, syukurnya bahwa pada saat itu dia melihat satu fenomena bahwa dogma Tuhan, dogma agama itu terlalu tidak memundurkan peradaban sehingga memutarbalikan gagasan Hegel tadi. Jadi saya nggak menemukan bahwa verba itu meniadakan Tuhan, tapi pemikiran verba itu ingin memutarbalikan teorinya Hegel, ide absolut itu tentang ketuhanan sebagai ide absolut, kemudian dimanusiakan bahwa manusia adalah punya relasi dengan Tuhan. Begitu juga konsep ketuhanan itu dimanusiawikan. Ya demikian, terima kasih. Cik, lanjutan dari saya berpikir barusan setelah mendengarkan dari teman-teman ya. Jika Hegel punya tentang roh absolut tadi, itu kayaknya justru lebih menarik pada saya dalam berpikir dan saya menemukan kesimpulannya lebih logis gitu. Jika dihadapkan pada kematian manusia, saya coba berpikir menggunakan cara pikir verba tentang memahami kematian. Gimana kematian manusia itu? Kalau saya pakai logikanya Hegel misal, oh ya, manusia mati, enggak kognisinya kan, pola pikirnya istirahat, indrawinya juga enggak ada gitu kan, tinggal roh absolut yang ada gitu, ada spesies lain lah. Sekarang kalau punya verba memahami kematian itu gimana? Jika manusia itu mati misalnya itu gimana? Apa selesai di akhir cerita atau ya gimana gitu kan? Memahami kematian. Ya memang mau dicari pun nggak ada juga jawabannya sebenarnya. Kalau kita mau ngambil metode berpikirnya mungkin ada. Kemudian kita ngambil dari metode tokoh lain bisa. Misalkan kalau misalkan ngambil dari Ibnu Khaldun misalkan ada namanya teori siklus. Bagaimana perkembangan manusia sampai selesai dan mati itu dianggap adalah ujung dari akhir seluruh peradaban manusia. Sederhana sebenarnya, cuman metodenya kebetulan lagi ada. Begitu. Jadi memang sesederhana itu kalau misalkan konsep manusia yang tanpa Tuhan. Sebenarnya seperti itu. Beda lagi misalkan nanti manusia-manusia yang nihilisme atau yang tidak punya Tuhan misalkan. Mereka itu mengatakan bahwasanya bahkan kemerdekaan dari saya pribadi harus bahkan kan konsep dasar mereka adalah kemerdekaan manusia katanya. Dengan konsep ini katanya dia mengatakan bahkan mati pun kalau mati yang paling sempurna bagi saya sendiri yang menentukan bukan Tuhan saya katanya. Jadi gitu. Jadi bagi orang-orang berpikir katanya, agar dia tidak terjerat dalam keinginan Tuhan
kapan dia mati dan kapan dia meninggal. Saya sendiri yang akan menentukan kapan saya akan mati dan kapan saya akan meninggal. Oleh karenanya itu konsep teman-teman ateisme dan nihilisme itu biasanya bunuh diri. Karena bunuh diri itu kebahagiaan paling akhir bagi mereka. Bahkan mati pun saya sendiri yang menentukan kapan saya mati, bukan Tuhan saya katanya. Seperti itu. Gitu. Lo gak ada, emang itu puncak kebahagiaan dalam hidup katanya, kata nihilisme atau sama ateisme itu sendiri. Karena tidak ada kemauan dan kehendak Tuhan di situ. Bahkan sejak mati pun itu adalah kehendak saya untuk mati katanya. Itu adalah kebahagiaan paling akhir dari ujung peradaban manusia ateisme dan nihilisme katanya begitu. Jadi tadi itu sebenarnya saya ingin merespon dari pertanyaannya Mas Faidol itu yang mengatakan bahwasanya justru dari segi definisi kan agama adalah untuk tidak terjadinya kekacauan A dan gamma gitu. Namun yang saya tanggapi kan hal yang membenturkan hal itu, apakah mungkin dengan agama kehidupan di muka bumi menjadi aman-aman saja, kekacauan tidak terjadi? Kan hal yang sedemikian itu juga samahannya gitu menurut saya sih. Untuk dari pertanyaannya Mas Aang, bagaimana pandangan Ludwig Verba memandang sebuah fenomena kematian? Nah, kalau hal itu saya tidak menemukan literatur yang membahas tentang kematian dari Ludwig Verba sendiri. Saya nggak tahu untuk kematiannya Ludwig Verba itu saya kurang tahu, cuman tanggalnya saja sih yang tertera. Tapi matinya karena gejala apa saya kurang tahu. Cuman gini, saya menemukan teks yang mungkin menyambung dari Mas Andre ya tadi. Siapa? Mahrus. Sebenarnya di sini Ludwig Verbach dalam bukunya, namun ini sudah translate ya ke dalam bahasa Indonesia. Ini bunyinya gini. Satu-satunya keinginanku adalah mentransformasi teman-teman Allah menjadi teman-teman manusia. Orang-orang yang mempercayai menjadi para pemikir. Yang tekun berdoa menjadi tekun bekerja. Para kandidat untuk hidup yang akan datang menjadi para murid dunia ini. Orang-orang Kristen yang oleh profesi dan admisi mereka adalah setengah binatang, setengah malaikat, menjadi pribadi-pribadi dan menjadi pribadi-pribadi keseluruhan. Jadi sebenarnya hal yang diinginkan Ludwig Verba itu dari perbincangan sore hari ini, sebenarnya beliau tidak ya ateis secara tulen. Sebenarnya dia adalah Kristen Protestan. Ya dia bukan dulu yang bukan langsung jadi seorang ateis, tapi dia dulu seorang Kristen Protestan. Dia mempelajari semua hal-hal yang values agama Kristiani. Dan yang kedua, dia mempelajari tentang pandangan-pandangan Hegel. Dan yang kemudian karena dari keduanya itu tidak bagi Ludwig Verba tidak menemukan hal yang baginya itu dapat menjawab akan kebingungannya, maka dia memutuskan untuk menjadi seorang ateis. Itu sih. Sebenarnya secara sendiri bukan dengan Ludwig Verba itu memutuskan sendiri menjadi ateis, tetapi dari orang-orang pemikir-pemikir setelah Ludwig Verba ini memandang, oh ternyata pemikiran dari Ludwig Verba ini cenderung mengarah kepada ateis. Dia sering mengkritik tentang agama,
Itu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang masih jadi unek-unek terhadap Ludwig Eh, Furba. jadi sejauh penelusuran literasi saya ya ini masih terbatas ya. Kayak kayak karena saya baru baru baca jurnal ya dalam bentuk jurnal verba tentang verba itu sekarang ini. Cuman sejauh ini saya masih melihat bahwa gagasan verba itu muncul bukan untuk meniadakan Tuhan, tapi lebih kepada gagasan sekularisme. Jadi memisahkan agama dengan urusan-urusan yang sifatnya eh, yang berhubungan dengan hubungan manusia. Nah, muncul dari keresahan otoritas gereja atau dogma agama. Makanya di karya pertamanya kan apa? The Essence of Christianity. Jadi tidak gagasannya tidak muncul untuk mengkritisi Tuhan atau mengkritisi eksistensi Tuhan, tapi lebih kepada dogma agama. Nah, kemudian eh, diteruskan dengan proyeksi atau tentang Tuhan sebagai produk imajiner manusia. Itu ya, makasih. Makanya kita berburu ini membicarakan tentang status Feuerbach ya, tentang status apakah dia seorang ateis apa tidak gitu. Makanya saya bertanya tadi apakah Feuerbach ini dengan pengakuannya sendiri dia itu mengatakan bahwasanya dirinya itu seorang ateis atau hasil interpretasi dari pembaca-pembaca gagasannya setelahnya. Nah, karena bisa jadi ya, kita semua tidak tahu. Bisa jadi gagasan teori proyeksi Tuhan ini merupakan gagasan yang ingin diutarakan oleh Feuerbach karena melihat manusia waktu itu memang segala usahanya itu selalu dilimpahkan kepada Tuhan atau agama. Jadi di balik itu semua tidak ada kata berusaha atau usaha yang maksimal dari sosok manusia itu sendiri. Namun kita juga belum tahu juga, siapa tahu ketika gagasan tersebut muncul, Feuerbach sebenarnya punya keyakinan terhadap Tuhan sendiri. Karena gagasan teori proyeksi Tuhan ini belum tentu 100%. Ini kita interpretasikan bahwasanya Feuerbach ini juga anti Tuhan gitu. Logikanya kan gitu. Kita tidak bisa mengartikan bahwasanya ketika Tuhan itu hasil proyeksi dari manusia, bukan berarti Feuerbach sendiri itu adalah mengatakan bahwasanya dia itu anti Tuhan. Karena seperti yang sudah kita bahas bersama tadi, dan memang dari beberapa literatur yang ada, gagasan teori proyeksi Tuhan ini berangkat dari keresahan dari seorang Feuerbach itu sendiri, melihat bagaimana manusia selalu bersandar, selalu tergantung dengan apa yang diproyeksikannya tadi, Tuhan atau agama. Sebenarnya kalau kita tarik dalam psikologi, sebenarnya ini kebalikannya dalam kita mengartikan proyeksi. Kalau dalam psikologi, proyeksi itu berangkat dari gagasannya ini Freud itu dalam salah satu karya pentingnya tentang defense mechanism. Jadi proyeksi ini kebalikannya dari apa yang teori proyeksi Feuerbach utarakan. Jadi kalau dalam Feuerbach mengatakan bahwasanya manusia itu memproyeksikan Tuhan dengan segala zat-zat yang positif. Tapi dalam psikologi itu kebalikannya. Proyeksi ini menjadi salah satu teknik ataupun strategi yang dilakukan oleh manusia ketika manusia ingin terlepas dari sebuah anxiety, kecemasan. Dengan cara melimpahkan apa yang penyebab kecemasan tersebut kepada orang lain. Jadi unsur-unsur negatif yang sekiranya tersemat dalam dirinya itu dilimpahkan kepada orang lain. Ini kebalikan. Saya rasa kalau kita berbicara masalah teori proyeksi Tuhan dengan proyeksi dalam ilmu psikologi. Jadi itu kalau dari saya. Bismillah. Ya karena sudah dipanggil Ustadz mungkin.
pembahasan saya memang tetap karena mungkin sudah backgroundnya pelajar Islam, jadi jawab dari segi keislaman mungkin. Ketika pemantik tadi menjelaskan mengenai tujuan verba mengenai proyeksi Tuhan itu, saya yakin kalau seandainya verba, hakul yakin, bukan cuma yakin, hakul yakin di atas yakin, kalau seandainya sampai mempelajari Islam itu pasti masuk Islam. Seandainya mempelajari Islam, pertama tujuannya agar orang yang berdoa tidak hanya berdoa tapi bekerja. Dalam Islam pun Allah tidak akan merubah satu kaum. Itu. Yang kedua, orang yang beriman itu agar berubah menjadi pemikir. Nah, dalam Al-Qur'an kalau berbicara yang surah yang turun sudah bukan paling depan itu afala tatafakkarun itu banyak. Tapi surah yang pertama itu Iqra. Kalau dalam pelajaran ulumul Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu biasanya punya objek. Punya objek. Qiraah membaca, atau kalau membaca pastikan membaca buku. Nah, tapi neng surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak ada objek. Maka dalam ulumul Quran itu dinyatakan Iqra itu karena tidak ada objek, itu bukan cuma membaca buku, tapi bisa dimaknai kata berpikir. Sedangkan Iqra sendiri itu fi'il amar, maka bisa dimaknai itu berpikirlah. Nah, dan yang ketiga tujuannya itu agar kan tujuan verba agar orang yang beriman itu berpikir. Dan Tuhan pertama kali itu sudah nyuruh berpikir kan. Nah, Allah itu. Dan yang ketiga agar apa tadi? Yang asalnya hanya ke Tuhan itu menjadi sesama manusia. Orang Islam tidak dikatakan beriman apabila tidak menghormati tetangganya. Itu sudah tetangga. Kalau seandainya itu verba sampai belajar Islam hakul yakin, bahkan yakin saya 3 kuadrat itu. Pangkat 3 sudah. Pangkat 3 bukan cuma kuadrat, pangkat 3 yakinnya saya itu pasti masuk Islam itu. Itu karena masuk neraka ya sudah, enggak tahu juga itu. Siapa tahu sebelum mati itu sudah percaya itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu nabi, ya sudah masuk Islam gitu kan. Ya mungkin itu dari saya yang terakhir kali mengenai tujuannya dari verba itu. Kenapa? Iya, karena memang nyatanya begitu. Verba ya cuma mempelajari Kristen, tidak mempelajari yang lain gitu. Kalau mungkin itu. Kalau kalau seperti pemikir Islam itu kan, kalau Imam Ghazali sepertinya itu kan, itu juga mempelajari pemikiran orang-orang lain gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya gak sependapat. Saya sebagai dari kalangan sosialis saya tidak sependapat. Karena meskipun saya sosialis, hujah saya kepada Islam, la ikraha fiddin katanya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan untuk mul agama Islam, apalagi nyuruh-nyuruh katanya. Karena begini, karena yang ada di Islam tidak ada di Muslim kadang. Gitu. Jadi tidak jauh ke situ. Kalau saya hadir pas waktu itu mungkin seandainya dulu Verbach itu tidak melihat Kristen itu kepada umatnya, tapi melihat kepada kitabnya. Sebenarnya pikiran seperti ini itu tidak ada. Sama juga sebenarnya yang salah itu di antara pemeluk agamanya, atau di agama yang cenderung dipolitisasi ketika era peradaban pertengahan oleh kalangan gereja, oleh kalangan kapitalisme yang ingin mengambil kehidupan manusia itu ada dalam tangan mereka gitu. Begitu. Jadi saran saya tidak jauh ke Islam. Seandainya dia melihat Kristen menurut kitabnya, bukan melihat sosial umat yang ada saat itu yang sudah berubah salah dengan apa yang ada di kitab Kristen, maka sebenarnya
dia sebenarnya sesungguhnya dia sudah menemukan Tuhan aslinya. Kalau dia mencari Tuhan di manusia itu tidak akan pernah menemukan begitu. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Islam gitu. Ya, pemikiran semacam verba dalam Islam juga sebetulnya sudah ada. Ya, artinya memang fenomenanya dari awal atau kausalitasnya memang berbeda sehingga muncul pemikiran semacam itu. Dan pertanyaannya kalau misalkan verba masuk Islam, dia masuk penganut paham Jabariyah apa Qadariyah gitu kan. Kan kayak gitu akhirnya. Ya kan? Atau Mu'tazilah gitu. Nah, itu belum sampai kepada sek Muhammad Verbah. Mungkin itu saja ya teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di simposium. Dari perbincangan diskusi tentang teori proyeksi Tuhan dari perspektif liquid verba, mungkin di pertemuan yang akan mendatang akan merubah ada tidak akan membahas tentang filsafat ketuhanan ini lagi karena ini merupakan sesi terakhir dari pembahasan tentang filsafat ketuhanan yang sudah direncanakan oleh komunitas simposium. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.